warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di mata kuliah UI UX sesi yang ketiga. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai studi kasus. Ya, studi kasus. Ya, bagaimana UI UX. Ya, kita membuat sebuah program aplikasi dari sisi user experience dan user interface-nya itu bisa sukses ya atau bisa diterima ya itu. Nah, sasarannya agar mahasiswa mampu secara khusus ya menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu kasus, maupun mahasiswa yang menjadi prasyarat mahasiswa sudah menguasai materi interaksi manusia dan komputer. Keterkaitan bahan pembelajaran dengan pokok bahasan lainnya adalah materi ini memperkenalkan alur kerja yang bisa membantu tim, produk, startup, dan perusahaan dalam membuat proses yang kuat, valuable untuk mengembangkan UX yang lebih baik bagi para pelanggan. Manfaat atau pentingnya bahan pembelajaran ini adalah mahasiswa dapat mencapai penyesuaian diri yang lebih baik. Ya, itu. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat di sini apa yang membuat sebuah situs web atau aplikasi menjadi bagus. Ya, ada sebuah penelitian ya yang dilakukan di Amerika Serikat dan akhirnya memberikan sebuah masukan ya bagi para desainer UX ya bahwa ada yang kaitannya dengan navigasi dan halaman beranda ya. Nah, navigasi dan halaman beranda harus fokus kepada materi yang otomatis yang dicari pengguna gitu ya. Jadi ketika pengguna atau kita sebagai user dia bisa secara otomatis ya mencari informasi yang dia inginkan. Ya, itu. Biasanya kan kalau dia mencari-cari ya dengan banyak halaman-halaman, banyak situs, itu akan mempersulit ya. Sama seperti kita mencari buku di perpustakaan, lalu kita sampai keliling sampai berpuluh-puluh lemari ya kita kelilingi. Tapi dengan cara menggunakan search ya, bisa menggunakan search di aplikasi, ya search di komputer dia bisa menemukan buku yang dia cari tanpa harus capek-capek dia harus muter-muter ya ke lemari-lemari pada tiap bloknya ya itu kalau di perpustakaan ya itu yang terpenting sumber ya kita sudah mengetahui apa yang mau kita cari ya itu. Nah, pertahankan panggilan untuk aksi di depan dan tengah menyediakan menu otomatis. Artinya ketika kita membuka aplikasi ya ada sebuah tombol atau tools yang mana itu bisa otomatis ya. Sekali sentuh ya tombol ini dia akan keluar ya artinya akan muncul menu-menu yang memang sering kita gunakan ya dibandingkan dengan kita melalui proses-proses ya menu ke satu, proses lagi menu kedua, proses lagi menu ketiga, proses lagi menu keempat dan seterusnya. Nah, ini baru ketemu di sini. Tapi dengan hanya sekali klik dia akan menemukan aktivitas yang sering dia gunakan ya di sini. Jadi tinggal klik di sini sudah keluarlah ya menu yang dia cari atau juga materi atau objek yang dia cari ya itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya bahwa lakukan ya, lakukan memudahkan ketersediaan sebuah situs atau semua tugas ya yang paling sering dipakai pengguna ya itu. Ya, jadi kita bagaimana kita mempermudah pengguna atau user yang mana yang sering digunakan oleh user maka di situ akan ditampilkan. Ya, ya itu. Dan kita jangan sampai membuang ruang berharga. Ya, seperti ini ya kan. Sayang ya, ini ruang berharga ini ya.
kosong melompong begini ya, hanya gambar saja tapi tidak ada fungsinya ya. Sehingga ini kalau kita lihat membuang ruang berharga paruh atas dengan panggil untuk aksi tidak jelas, seperti ketahui selengkapnya ya. Ini kan ada tombol 1 ya. Tombol 1 ini juga masih belum jelas apa nih. Ya, buatlah seperti ini. Ya, misalkan ini adalah informasi-informasi penting yang memang sangat berguna bagi pengguna agar dia bisa bereksperience ya, berpengalaman dalam menjelajahi aplikasi yang kita buat ya gitu. Nah, begitu juga kita lakukan mempertahankan menu yang singkat dan manis ya. Nah, ini kan kalau kita lihat nih kan menunya singkat ya. Ya, di sini ada promosi ya. Terus di sini ada menu otomatis yang mana kita bisa langsung melihat produk-produk yang kita tawarkan ya. Ini pertahankan menu yang singkat dan manis gitu ya. Pengguna seluler tidak memiliki kesabaran menggulir melalui daftar panjang. Nah, coba bayangkan kalau kalian apalagi pakai HP ya, di mana layarnya terbatas, terus kalian disuruh melihat ya halaman per halaman dengan begitu banyaknya info, begitu banyaknya informasi, itu cukup memakan waktu. Buatlah menu yang konsisten agar itu bisa dilihat dengan singkat dan enak, sehingga itu bisa secara efisien mempercepat proses pencarian produk atau proses pencarian informasi yang dia inginkan ya. Itu lakukan mempermudah cara kembali ke laman beranda. Jadi kalau dia sudah banyak membuka-buka halaman-halaman, otomatis dia sudah jauh ya, udah 10 halaman dia buka, tapi dia bingung nih mau ke home-nya mana nih, dicari-cari nggak ada. Oh, ternyata harus di back lagi. Yang terjadi kan tidak efisiensi ya. Cari menu ke home, ke beranda, yang tinggal klik secara otomatis dia akan menuju ke halaman home ya itu. Terus juga jangan biarkan promosi mencuri perhatian ya. Artinya jangan membuat iklan yang menjadi perhatian gitu ya. Jangan terlalu mencolok. Yang terjadi adalah namanya malah mengganggu ya. Malah mengganggu tujuan user untuk membeli sebuah produk misalnya gitu. Nah, jadi lakukan promosi harus mudah ditutup. Nah, jadi promosi atau iklan itu harus mudah ditutup dan tidak mengganggu pengalaman pengguna. Jadi artinya ketika dia buka aplikasi, kalau misalkan kita ingin melakukan promosi iklan, itu yang mudah ditutup ya, di close. Jadi jangan sampai ada ketika dia buka aplikasi muncul iklan. Ya, yang mana muncul iklan tersebut ya susah untuk ditutup. Bahkan harus pakai waktu misalnya. Ya tunggu sampai iklannya selesai, ini nggak bisa ditutup nih. Nah itu menjengkelkan kita juga ya sebagai pengguna. Padahal kita kan nggak membutuhkan iklan tersebut ya gitu. Buat tombol untuk close ya itu. Kecuali kalau kita tertarik ya. Tapi kalau kita nggak tertarik, lalu tidak ada tombolnya untuk menghilangkan iklan tersebut. Nah ini kan menjadi masalah. Ya bisa-bisa aplikasi kita ditinggal. Ya biasanya ada tombol silang ya, tombol silang untuk keluar atau menghilangkan iklan tersebut ya. Jadi jangan sampai kita mau nipu. Kan ada juga yang aplikasi menipu, tombol klik, tombol keluar, yang keluar iklan lagi, klik lagi iklan keluar lagi, soalnya banyak link-link yang kita klik ya. Nah itu. Terus juga di sini jangan mengantara, kadang-kadang disebut membanting pintu. Jadi sering menjengkelkan pengguna dan membuat pengguna situs adalah sebuah penderitaan. Jadi artinya gini. Jadi ketika kita buka aplikasi ya, ternyata ada pengantara ya. Artinya kita harus download aplikasi ya. Kita harus download ini ya. Nah itu kan menjengkelkan juga ya. Ketika kita mau buka ini ternyata kita harus install dulu ya tuh.
Ya usahakan ketika kita buka aplikasi ya, user buka aplikasi dan itu sudah semuanya termasuk dalam sebuah pengalaman user dalam membuka aplikasinya. Jangan dipersulit lagi untuk install lagi ya itu. Nah, selanjutnya adalah penelusuran situs. Nah, indikator dia berhasil, maka dikatakan dia bisa membantu pengguna seluruh. Artinya dia bisa menemukan apa yang dia cari dengan sangat cepat, ya. Ini adalah indikator keberhasilan situs kita berhasil. Ketika kita butuh informasi, maka dia cepat mendapatkan informasi. Membuat penelusuran situs terlihat. Nah, artinya ketika kita buat aplikasi ya, misalkan di handphone ya aplikasinya. Terus situs pencarian kan biasanya ini ya search engine ya. Search. Ini search-nya harus mudah dilihat ya. Misalkan dia ada di paling atas ya di sini. Terus di sinilah untuk kita search mencari produk atau mencari informasi. Baru di sini adalah informasi yang sudah di search ya dengan kategori kata kunci misalnya ya. Gitu. Jangan sampai disembunyikan. Ya, artinya disembunyikan tombol search-nya itu ya tombol search-nya itu dia ada di menu ya di sini. Jangan sih ya ini menu. Nah, menu kotak. Jadi dia harus diklik dulu nih ya menu kotak ini. Nah, baru muncul menu ke bawah serat. Baru di sini ada search. Terus di sini ada menu lain. Ya, jangan seperti itu ya. Ini akan mempersulit user, akan mempersulit pengguna sehingga dia akan kesulitan untuk mencari informasi secara cepat ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ya, bagaimana dia menggunakan penelusuran atau search engine di sini ya yang bisa dilihat. Ya, ditaruh di paling atas. Ya. Terus kalau ini dia ditaruh di dalam sebuah menu. Ya, nah, menu terus baru ketemu search engine di sini ya. Tuh. Nah, ini akan mempersulitnya. Kadangkala akan membingungkan pengguna ya sehingga dia sulit mencari penelusuran ya ini. Ya, ini berkaitan dengan pastikan hasil penelusurannya itu ya. Hasil penelusurannya itu bisa kita lihat ya dan juga situsnya relevan ya itu. Ya, relevan dan juga mudah untuk dilihat ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita lihat bagaimana penelusuran itu agar bisa mudah dilihat ya. Agar pengguna bisa mencari secara cepat informasi yang dia butuhkan ya itu. Ini. Jadi pastikan hasil penelusuran situs relevan. Jadi artinya ketika kita mencari informasi melalui penelusuran, informasi tersebut relevan. Relevan artinya sesuai kita mencari buku ekonomi misalnya. Maka yang keluar adalah buku-buku ekonomi. Jadi bukan buku kimia, buku fisika ya, itu. Ya. Gini. Jadi pengguna tidak memindai beberapa halaman dari hasil penelusuran untuk menemukan apa yang mereka cari ya, tuh. Terus juga permudah pengguna dengan menyelesaikan otomatis query-nya. Mengoreksi kesalahan eja dan menyarankan query terkait daripada menciptakan kembali sesuatu yang sudah ada. Pertimbangan produk yang kuat seperti Google ya, Google Engine, Google ini kan penelusurannya lebih akurat gitu ya. Nah, itu ya. Misalkan ada user salah ngetik gitu ya. Misalkan buku jadi buku pakai buku. Nah, itu juga bisa diminimalisir sehingga sistem bisa menduga bahwa itu adalah buku ya, bukan buku karena buku nggak ada ya istilah buku ya, buku barangkali. Kan ada ya program yang bisa mendeteksi kesalahan ketik itu bisa dianggap sebagai padanannya kedekatannya misalnya buku dengan buku gitu karena dia buru-buru ngetiknya ya gitu.
Ya, seperti itu. Ya. Nah, gitu ya. Terus juga mengimplementasikan filter ya untuk mempersempit hasil ya. Jadi partisipan penelitian mengandalkan filter untuk menemukan apa yang mereka cari dan meninggalkan situs dan tidak memiliki filter yang efektif. Ini menempatkan filter di atas hasil penelusuran dan membantu pengguna dengan menampilkan beberapa banyak hasil yang dikembalikan ketika filter tertentu diterapkan. Ya, ini kan kalau kita lihat di sini bagaimana caranya agar kita sebagai desainer UI UX bisa mempermudah filter. Ya. Permudah untuk memberi filter. Uh, memberi filter. Jadi artinya dia bisa memfilter ya ketika dia mencari baju jaket, jaket wanita, maka yang keluar adalah jaket wanita. Yang mana dia bisa memfilter itu khusus wanita, ya gitu. Jadi jangan sampai ada jaket wanita ternyata yang masuk jaket pria juga ada, ya jaket wanita juga ada sehingga campur, ya itu. Jadi jangan sampai juga kita menyembunyikan filternya, ya. Nah, biasanya kan kalau filter itu kan isinya misalkan jaket wanita. Nah, jenisnya wanita, umur berapa tahun. Nah, itu lebih bagus, lebih detail, lebih bagus ya. Umur antara wanita umur antara 10 sampai 15 tahun. Jaket wanita umur antara 30 tahun sampai 45 tahun. Nah, itu kan lebih detail lagi, ya, itu. Memandu pengguna. Nah, ini jadi artinya kita bisa bagaimana caranya agar kita bisa memandu pengguna agar hasil penelusuran situs itu lebih baik. Ya, ini. Nah, lakukan untuk membantu pengguna untuk menemukan apa yang mereka cari dengan membantu mereka ke arah yang tepat. Ya, tuh. Nah, untuk situs dengan segmen pengguna yang beragam, ya, ajukan beberapa pertanyaan sebelum menyajikan kotak telusur dan menggunakan respon pengguna sebagai filter query penelusuran untuk memastikan bahwa pengguna mendapatkan hasil sesuai segmen yang paling relevan, ya itu. Jadi pengguna nanti dipandu, misalkan dia ingin mencari sepatu, nanti dipandu sepatu pria atau wanita. Nanti disitu kan pria umur berapa tahun. Atau ukurannya sepatu misalkan 32, 42, 45, jadi dipandu gitu ya. Ada petunjuknya. Jadi jangan sampai user ketika mencari informasi dia istilahnya dia kebingungan gitu ya. Saya mencari sepatu, tapi sepatunya sepatu anak-anak. Gimana caranya nih? Nah, biasanya kan di situ ada panduannya. Mencari sepatu nanti keluar tuh anak-anak, dewasa, remaja, orang tua, ya gitu. Nah, sekarang berkaitan dengan situs jual beli ya. Biarkan pengguna menjelajah sebelum berkomitmen. Artinya biarkan kita misalkan sebagai pembeli lalu membuka aplikasi, biarkan kita menjelajah, kita mencari informasi sebanyak-banyaknya ya. Jangan sampai ketika kita baru membuka aplikasi, kita harus disuruh berkomitmen. Berkomitmennya contoh ya, kita harus memasukkan email, kita harus memasukkan ini, kita harus masukkan nomor telepon. Nah, itu akan menjadi apa namanya? Eh, memberatkan ya pengunjung, memberatkan pengguna. Karena kita ingin mencari informasi dulu. Kalau informasinya dia sudah dapatkan dengan jelas dan pasti dia akan lari ke komitmen gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita ingin mencari informasi lalu keluarlah masuk login. Dia harus login dulu. Waduh, kalau login dia harus masukkan email, masukkan username. Padahal dia hanya mencari informasi dulu. Kalau sudah oke, tepat, baru dia bisa mendaftar ya sebagai member misalkan ya itu. Jadi biarkan dulu ya user menjelajahi website kita, user menjelajahi aplikasi kita untuk mencari sebanyak-banyaknya informasi agar dia merasa nyaman, merasa senang,
sehingga dia bisa berlama-lama untuk mencari informasi yang dia inginkan. Gitu. Jadi setelah dia yakin pas, oke, baru dia akan melakukan komitmen, ya itu dengan mendaftar ya sebagai member misalkan, terus juga membuat registrasi ya, akhirnya dia bisa bertransaksi ya. Oke. Nah, izinkan pengguna membeli sebagai tamu. Nah, itu. Jadi jangan sampai pembeli itu harus menjadi daftar registrasi dulu ya. Sebagai tamu juga bisa dia membeli ya itu. Kan ada ya orang yang nggak mau repot ya. Ah, saya nggak mau registrasi dulu ah. Yang penting saya ketemu barangnya udah saya bayar transaksi. Tapi ada juga yang dia harus member dulu ya. Yang terjadi kan dia akan sulit ya. Karena dia masih percobaan lah ibaratnya ya. Sampel dulu dia beli satu. Kalau misalkan cocok, bagus pelayanannya, informasi juga lengkap, pasti dia akan berubah ke membernya. Itu. Jadi fasilitasi ya pengunjung atau pengguna untuk menggunakan tamu atau menggunakan user sebagai tamu agar dia bisa juga menggunakan aplikasi tersebut ya itu. Terus juga buatlah mudah untuk diselesaikan dengan perangkat lain. Jadi artinya ketika dia buka di HP ya, itu akan sama ketika dia buka di laptop gitu ya. Baik itu navigasinya, kemudahannya, informasinya ya, bahkan dari transaksinya itu sama gitu. Jadi jangan dibedakan. Agar apa? Agar user bisa terbiasa menggunakan aplikasi yang digunakan, agar user merasa nyaman ya, merasa dia bisa mencari informasi sepuas-puasnya ya itu. Terus juga menyediakan kalender ya ini kalender visual ya untuk pemilihan tanggal ya juga ada ya, biasanya kan ada ya ketika kita ingin memesan barang kapan sampainya atau memesan barang di tanggal sekian ya, terus jam berapa. Nah, itu juga mempermudah user ya untuk memasukkan tanggal ya itu. Terus minimalkan kesalahan formulir dengan label dan validasi real time. Ya artinya apa? Ketika ada formulir yang harus diisi oleh user, buatlah formulir itu semudah mungkin, sesingkat-singkat mungkin informasinya, tapi benar-benar efektif informasi tersebut. Ya, jadi jangan sampai membuat formulir yang mana itu banyak isiannya, yang mana isian dari user itu tidak ada sangkut pautnya dengan jual beli ya, misalkan sampai ada masukan hobi, sama masukan data lulusan, ya, data pendidikan, terus data yang berkaitan dengan hobi, belanja dan sebagainya. Jangan seperti itu ya. Jadi yang seperlunya gitu ya. Misalkan hanya berupa nama, alamat email, nomor handphone, ya udah sepertinya kan itu aja biasanya ya. Sedangkan informasi yang lain seperti pendidikan apa gitu kan beda lagi. Orang ini mau beli kok masa nanyanya pendidikan ya. Lulusannya dari SD, SMP, SMA kayak mau melamar kerja ya gitu. Yang terpenting kan kalau untuk jual beli kan biasanya untuk formulir hanya isinya alamat email, nomor telepon dan alamat. Ya itu aja udah selesai ya. Gitu. Jadi permudahlah dengan cara formulir yang sangat singkat ya itu. Ya ini juga sama, mendesain formulir secara efisien. Bahkan saking efisiennya dia hanya mengisi alamat email saja dan nomor telepon dan itu sudah selesai. Sudah lengkap itu sebenarnya ya. Terus juga membuat gambar produk yang bisa diperbesar. Nah, kadang-kadang kan kalau kita lihat produk terus kita ingin lihat detailnya nih kayak gimana sih bahannya, kayak gimana sih tekstur barangnya ya. Kan biasa user suka men-zoom ya, di-zoom, diperbesar. Kalau bisa diperbesar dia seneng tuh, wah ternyata bagus juga ya.
Tapi kalau nggak bisa di zoom, ya lah gimana saya mau lihat bentuknya, teksturnya, bagusnya ini produk. Kalau nggak bisa diperbesar, ya itu. Akhirnya dia screenshot. Screenshot juga kan melelahkan juga ya, screenshot butuh waktu juga. Kita screenshot, lalu kita perbesar ya. Nah itu juga kalau gambarnya bening, bagus ya. Ini gambarnya setelah di zoom ternyata pecah ya. Yang terjadi produknya tidak terlihat bagus ya. Gitu. Itu ya. Jadi buatlah sebuah produk yang mana ketika ditampilkan di handphone atau di laptop itu bisa diperbesar gambar tersebut ya. Nah begitu juga ketika kita ingin yang berkaitan dengan orientasi ya, memberitahu pengguna orientasi yang terbaik. Jadi artinya partisipan, nah ini yang berdasarkan penelitian ya, biasanya tetap menggunakan orientasi layar yang sama sampai sesuatu mendorong mereka untuk beralih. Desain untuk mode landscape dan potret atau dorong pengguna agar beralih ke orientasi optimal. Pastikan bahwa panggil untuk aksi yang penting bisa diselesaikan. Jadi artinya buatlah secara konsisten untuk orientasi, ya orientasi tampilan. Kalau misalkan tampilannya landscape ya landscape, ya terus landscape. Jadi jangan sampai ada landscape terus ada tampilan yang vertikal ya. Nanti akhirnya kan kebalik-balik tuh handphonenya. Gitu ya. Jadi konsisten ya dalam melakukan orientasi tampilan. Terus juga menjaga pengguna tetap di satu jendela browser ya. Jadi artinya apa? Ketika kita buka menu misalkan, dia akan tetap pada browser tersebut. Jadi jangan sampai ketika dia buka menu, browsernya kedua lagi, buka browser lagi. Klik menu lagi, tambah lagi browser. Jadi 10 kita klik menu, 10 browser yang kita buka ya. Nah itu kan cukup memakan memori, cukup memakan waktu juga. Jadi usahakan ya untuk tetap pada jendela browser yang sama gitu. Jadi jangan sampai klik produk lalu keluarnya link browser lagi ya. Klik produk lagi, keluar lagi link browser lagi ya. Itu. Jadi cukup banyak browser-browser yang muncul di situ ya. Yang terjadi kita sibuk setelah selesai kita sibuk nutupin browser ya. Itu. Ya, itu. Terus juga hindari pelabelan situs lengkap. Nah, artinya ketika situs lengkap itu bisa dilihat melalui laptop atau desktop dan situs yang tidak lengkap hanya melalui handphone. Jadi harus dihindari label seperti itu. Jadi ketika dibuka di laptop, di handphone itu sama ya informasinya, lengkap, bisa dilihat dengan cara lengkap. Baik kita menggunakan handphone maupun menggunakan laptop. Ya, tuh. Jelaskan mengapa Anda memerlukan lokasi pengguna. Nah, biasanya kan kalau kita buka aplikasi suka ada yang memasukkan informasi lokasi kita ada di mana saat ini. Ya, itu. Nah, sebelum kita memasukkan informasi lokasi pengguna, kita ketahukan dulu bahwa informasi lokasi pengguna ini berguna untuk memastikan ya, keberadaan alamat tepat pada lokasi gitu ya, titik lokasi. Jadi diberitahu dulu. Jadi jangan sampai tidak ada pemberitahuan atau masuk ke lokasi. Ya artinya kita sudah uh, masuk ke dalam sebuah menu berada di lokasi. Ya lokasi yang kita saat ini. Ya, biasanya kan pakai GPS ya itu ya. Gitu. Jadi selalu minta akses ke lokasi berdasarkan isyarat pengguna gitu ya. Jadi ketika ada minta akses ke lokasi, ya kita berada di lokasi di mana, kita harus punya izin ya, izin syaratnya harus ini, terus juga syaratnya harus ini dan sebagainya. Jadi jangan sampai meminta secara langsung di beranda saat situs sedang memuat. Akan menjadikan pengalaman pengguna yang buruk ya itu. Itu ya biasanya kan kalau kita mau buka aplikasi suka ada kan ya lokasi alamatnya. Terus dari alamat kita tulis alamat, terus kita harus ke Google Map. Terus kita harus memasukkan titik koordinat di situ ya. Nah, di situ kita harus jelaskan maksud dari tujuan ini adalah untuk memastikan alamat ini adalah benar dan si pengirim barang tepat pada tujuannya, pada alamat yang sudah ditentukan di Google Map misalkan ya. Itu. Ya, itu ya. Itu sesi untuk hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.